Oke, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menanyakan terkait tentang landasan syar'i, landasan beragama terkait pendirian khilafah. Dan ini menjadi sebuah momok menurut saya terkait beberapa sebelumnya ada namanya khalifah ala minhajin nubuwah yang dideklarasikan di Rokoh di Irak pada waktu itu dengan nama ISIS, lalu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang destruktif, terorisme dan sebagainya, dan ini membuat trauma terkait dengan pendirian khilafah gitu. Lalu kemudian ternyata juga sudah ada deklarasi khilafah oleh Abdul Qadir Hasan Baraja. Orang sering mengkait-kaitkan khilafah ini apakah nanti hampir mirip juga dengan apa yang ada di Irak yang berdarah-darah seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah dagangan menurut saya, ya, karena orang jualan khilafah ini banyak terjadi ya sebelum adanya khilafatul muslimin gitu. Nah, saya mau tanya sama Pak Ustadz terkait landasan syar'i dan sebagainya. Apakah ini kewajiban yang memang harus dipikul oleh setiap seorang muslim atau hanya kelompok saja? Sejauh mana, Pak? Ini karena orang berani mati untuk menegakkan khilafah. Pertama, Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 103. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Wa'tasimu, beriktisamlah kalian, berpegang teguhlah kalian. Wa'tasimu bihablillah, pada tali Allah. Bihablillahi jami'ah, secara berjamaah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ya, jadi berjamaah. Jamaah itu apa? Persatuan umat. Ada pemimpinnya. Pada zaman Rasulullah, persatuan umat dipimpin oleh Nabi, namanya nubuah. Setelah Nabi nggak ada, kata Rasulullah, nanti setelah aku nggak ada lagi Nabi. Yang ada adalah khalifah yang jumlahnya banyak. Khalifah jabatannya yang jumlahnya banyak. Jadi khalifah itu apa? Pemimpin dari persatuan umat setelah Nabi nggak ada. Iya. Semua sahabat setuju, dipraktekkan. Begitu Nabi meninggal hari Senin, hari Selasa nggak dikuburkan. Berembuk bermusyawarah siapa penggantinya. Padahal orang meninggal dalam Islam harus segera dikuburkan. Siapa nih yang mimpin jemaah ini? Persatuan umat ini harus dibina terus, harus ada pemimpinnya. Iya. Kira-kira Selasa sore baru ketemu Abu Bakar. Ada juga hadis yang bilang Selasa habis maghrib. Apa keputusan Khalifah Abu Bakar pertama kali? Kita kuburkan Rasulullah besok pagi. Jadi yang keluar perintah untuk menguburkan Rasulullah dari Khalifah. Begitu perlunya. Kalau kita, orang umum, orang awam, pakai logika umum, kita kenal peribahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu nih umat Islam. Itu tujuan utama khilafah itu. Bukan bicara negara. Sekarang kan kita dipecah belah. Bang Sofyan Sauri juga tahu. Dari dulu sampai sekarang, ribut masalah kunut nggak kunut, tahiyat nggak tahiyat, goyang jari, usoli nggak usoli. Yeah. Rapat kaki, semua jadi bahan ribut. Masalah-masalah khilafiyah. Ya. Tapi masalah pokok mendasar persatuan umat, lupain. Nah, dikunci oleh Allah di surat Ali Imran ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang kerjaannya berpecah belah.
berikhtilaf aja, berselisih. Setelah datang kepada kalian Islam, lima ja'ahumul bayyinat, menjelas Islam, udah datang pada kalian, kalau kalian ribut aja. Jangan kayak gitu. Kalau begitu gimana ya Allah? Wa ulaika lahum, dan terhadap mereka itu azabun azim, azab yang pedih. Bukan dari kalangan Khilafatul Muslimin, Bang Sofyan Sauri. Disuruh bersatu umat tuh, kalau Khilafatul Muslimin yang ngomong sih, lupain. Jadi pada kesempatan ini saya ingin klarifikasi. Khilafah itu bukan negara. Khilafah itu dibikin jadi anti karena dikait-kaitkan dengan ISIS, dikait-kaitkan dengan NII, gila kekuasaan, akan merebut kekuasaan, anti Pancasila, anti NKRI, intoleran, semua yang buruk-buruk kita. Jadi kita mau bilang ini wadah persatuan umat untuk menyempurnakan ibadah, nggak laku. Pokoknya stempelnya udah sampai kapanpun Anda harus ada di situ. Kita nggak di situ, pokoknya harus di situ. Masalahnya Khilafatul Muslimin ini pakai idiom-idiom seperti negara, misalnya khalifah, lalu ada amir daulah, lalu ada amir wilayah dan sebagainya. Ini kan struktur seperti negara, Pak. Kalau gitu, partai politik juga kayak negara. Ada DPP, ada DPW, ya, ada DPD, ada DPRA, entah apa-apalah ke bawah. Parpol juga negara dong. Militer negara, polisi negara, jadi semuanya kalau gitu. Jadi organisasi yang baik itu, walaupun dia tanpa bentuk, harus ada strukturnya. Kan gitu. Ini sebenarnya biang keroknya sebetulnya karena nggak terdaftar ini. Iya, itu dianggap kemudian melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Beda halnya kalau ini hanya sebagai jamaah, ini hanya nama saja yang mungkin namanya mirip dengan nama-nama khilafah gitu. Kalau menurut saya bukan itu, Bang Sofyan Sauri. Mau terdaftar, kalau nggak terdaftar, FPI terdaftar nggak? Terdaftar. Dibubarin nggak? Iya. HTI terdaftar nggak? Dibubarin nggak? Iya. Dia mengusung khilafah, bubar. Jadi bukan masalah daftar nggak daftar. Masalahnya yang kita usung adalah khilafah. Khilafah itu adalah sesuatu yang menakutkan, seperti Bang Sofyan Sauri tadi bilang. Iya. Agak trauma, momok, menakutkan, hantu yang sekali-sekali muncul. Jadi kalau udah distempel gitu, sampai kapanpun ya kejadian. Beda dengan komunis. Kalau komunis, dia sudah melakukan berbagai hal yang sudah menakutkan, sangat menakutkan, membunuh orang, mencincang. Nah kalau khilafah, model Khilafatul Muslimin, mana pernah? Khilafatul Muslimin anti Pancasila nggak, Pak? Enggak ya? Tadi udah dijawab kan? Iya. Tidak anti Pancasila sama sekali. NKRI, Undang-Undang Dasar Kebinekaan juga. Tidak. Bang Sofyan Sauri, kami mesti kasih tahu bahwa warga Khilafatul Muslimin bukan hanya orang Muslim. Oh gitu ya? Ya. Ada non Muslim? Ada non Muslim. Di Lampung ada orang Buddha, jadi warga Khilafatul Muslimin. Di tempat lain saya nggak ingat di mana, tapi ada orang Nasrani jadi warga Khilafatul Muslimin. Ustadz bilang warga Khilafatul Muslimin. Memang strukturnya gimana, Pak? Tadi ada khalifah, lalu amir daulah, terus amir wilayah. Amir wilayah itu tingkat kabupaten, tingkat wilayah gubernur ya, tingkat kegubernuran. Kalau di NKRI gitu ya. Gubernur ya. Di bawah itu Umul Qura itu kayak semacam kabupaten atau kecamatan. Di bawah itu Umul Qura Mas'ulul Ummah itu seperti kelurahan ya, atau desa. Baru keluarga baru rakyat biasa ya, itu warga itu. Yang tadi bilang ada non Muslim di Lampung menjadi warga khilafah, non Muslim itu, Pak. Non Muslim. Dan apakah dia merasa nyaman di dalam? Iya, dia bilang gitu. Kami ngelihat warga Khilafatul Muslimin itu, walaupun namanya Khilafatul Muslimin, kami mau jadi warga boleh nggak? Tapi kami nggak masuk Islam. Gitu. Iya, nggak masuk Islam nggak apa-apa. Diterima. Ada tanda anggotanya? Ada ya? Ada. Oh, ini ada KTA-nya? Ada KTA-nya. Semua ada. Nanti bisa ditunjukin ya, Pak? Oke.
selama ini masalahnya, nanti kita akan sesi yang ketiga. Masalahnya adalah track record daripada Abdul Qadir Hasan Baraja pernah terlibat kasus, terutama kasus di tahun 79, yaitu kasus Warman. Saya nggak tahu keterlibatannya seperti apa. Yang jelas kalau saya baca sejarahnya kelompok Warman ini Raja Fai lah kalau nggak salah seperti itu. Lalu kalau nggak salah tahun 85 ini terlibat kasus beliau Amir Khilmus ini, Khilafatul Muslimin ini terlibat kasus peledakan bom Borobudur. Lalu kemudian bebas di era-era tahun 99, di era 98, 99, di era Pak Habibie, karena tapol-napol Islam dikeluarkan semua. Nah, ini yang kemudian orang khawatir, Pak. Dan di Khilmus ini juga banyak alumni Afgan. Bahkan Abdul Qadir Hasan Baraja juga kawan dekat Abu Bakar Ba'asyir dan Ustadz Abdullah Tungkar yang mendirikan pondok pesantren Nguruki. Dan banyak sekali alumni-alumni Nguruki yang terlibat dalam kasus-kasus terorisme. Ini yang kemudian banyak orang khawatir, Pak. Bapak bisa jelasin, coba. Pertama, kalau Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja itu sebagai teroris karena ini karena itu tadi udah disebut oleh Bang Sofyan Sauri, ya itu jadi perdebatan lah, debatable. Debatable-nya dari sisi mana kita meninjau, ya. Pada masa itu, ya kita tahu tahun 79 itu sedang gencar-gencarnya Orba itu mengikis berbagai gerakan-gerakan lah gitu. Jadi itu satu tindakan yang dianggap salah dilakukan oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja. Kemudian dia keluar 84, 85-nya terlibat lagi kasus peledakan bom. Saya nggak usah cerita bagaimana dia dijebak kan, dia terperosok kan, nanti dianggap pokok pembelaan. Nah itu kan khalifahnya gitu. Lepas dari itu semua, pokoknya dia udah keluar. Udah selesai menjalani hukuman. Udah selesai menjalani hukuman. 97 dia masih di dalam, dia berpikir ini umat harus disatukan. Nah dia deklarasikan berdirinya. Itu masih dalam penjara dong waktu itu? Dalam penjara. Di Nusa Kambangan? Bukan. Terakhir beliau di mana? Di Semarang. Oh, Semarang ya? Oke. Semarang dipindah ke mana lagi gitu, ada sekali, terus dia bebas. Pokoknya dia dipindah-pindah. Cuma bukan Nusa Kambangan. Terus dia kalau misalnya tadi ya, saya bilang, wah dia dijebak ini, wah itu membela khalifahnya. Nah, jadi yang jelas dia sudah melakukan itu. Tahun 1997 dia mendapatkan ilham lah gitu ya. Wah ini umat harus disatukan nih, dipersatukan. Karena kalau enggak begini terus keadaannya gitu. Ditawarin lah ini, dibawa sama orang yang datang ngebesuk, bawalah ini, tawarin lah. Orang bener nggak nih konsep khilafah nih? Terus tawarin lah siapa yang mau jadi pemimpin. Ke tokoh-tokoh umat Islam. Tokoh-tokoh umat Islam. Disambut baik. Disambut baik, tapi nggak ada yang mau. Loh, kenapa? Nggak ada yang mau jadi khalifah. Oh, kami nggak sanggup begini. Nah, akhirnya tahun 97 itu setelah dapat berita sana sini, ya udahlah untuk sementara taruh aja nama saya. Tadinya maklumat itu kosong, khusus nama khalifahnya. Khalifah sementaranya itu kosong. Nah, udah tahun 99 dia keluar, tahun 2000 ada ide untuk kongres di Jogja itu. Nah, jadi mulailah dia bersuara. Kembali lagi ke tadi. Dari tahun 1997 sampai sekarang, ini 25 tahun. Siapapun yang bilang Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja dulunya, sebutlah dia teroris misalnya, radikalis. Udah, dulunya. Dari tahun 1997 setelah dia mendeklarasikan Khilafatul Muslimin sampai sekarang, dia ada nggak berbuat kejahatan? Oke, clear. Ada nggak dia menjadi teroris, radikalis? Bahkan dia yang menasehati orang-orang tertentu kalau mau jahat tuh itu bukan ajaran Islam. Kalau Anda lakukan kejahatan itu sia-sialah hidup Anda. Kira-kira gitulah. Ada hal yang lebih bagus, yang lebih baik,
yang mesti kita kerjakan bersama. Karena kita menjunjung satu visi dan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu gimana caranya? Gitu yang diajarinnya. Kan berbanding terbalik kalau misalnya disebut dia teroris, radikalis. Iya. Saya dialog sama Pak Ahmad Nur Wahid Iya. dari BNPT. Direktur pencegahan. Nah, di MNC TV. Kemarin itu, belum lama ini? Iya. Beberapa hari setelah kasus itulah. Iya. Kira-kira hari Kamis atau Jumat gitu. Iya. MNC. Nah itu dia bilang, oh Khilafatul Muslimin itu teroris, radikalis. Terus saya jabarkan, gini loh Pak, gini Pak. Kalau misalnya teroris itu kan menyebar teror. Menyebar teror itu di mana Pak? Bapak bisa buktiin? Iya. Oh iya enggak. Nah, kalau Bapak bilang teroris radikalis, tolong buktiin di teror mana terlibat Khilafatul Muslimin. Iya. Oh iya, udah. Kalau misalnya dia terlibat, itu nggak ada ini Pak, nggak ada nggak ada ditutupi, nggak ada, diserahkan gitu. Karena dia udah melanggar nih, mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, kira-kira gitu. Iya. Nah ini berarti apa yang Bapak bilang bahwa Khilafatul Muslimin itu teroris nggak terbukti. Radikalis di mana? Terus masih ngakui Pancasila. Nah dia dengan nada agak tinggi dia bilang, iya Khilafatul Muslimin memang belum jadi teroris, tapi sudah jelas jadi radikalis. Oh gitu. Dia bilang gitu. Nah, saya memahami aja, oh ya udah, namanya BNPT kan. Ada nggak Pak anggota Khilmus yang ke Suriah atau yang terlibat kasus teroris selama ini? Nyebrang gitu ke... Yang ke mana? Ke Suriah gitu. Ke Suriah saya nggak tahu ya. Kalau dari Lampung ya, kalau dari Jakarta nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada. Tapi di Khilmus tuh ada alumni Afghanistan. Betul. Bahkan saya pernah ke Brebes ambil Mas'ul Umul Quro-nya. Itu pernah tertangkap kasus subversif. Lalu ada yang pernah kasus ketika tahun 80 terlibat kasus pembunuhan supir taksi karena FAI dan sebagainya. Ya itu masa lalu, mereka sudah menjalani hukuman gitu. Ini apa nggak takut mereka nanti akan berbuat kembali dan sebagainya gitu? Ya kalau bicara takut, jangankan orang yang sudah pernah berbuat ya, Bang Sofyan. Orang yang belum pernah berbuat juga sekali waktu bisa jadi jahat ya. Kan seperti itu seperti pepatah itu yang populer, kejahatan itu dilakukan bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi dia, kalau misalnya ada kesempatan bisa jadi penjahat. Iya. Itu orang yang belum kena pun begitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia melakukan itu lagi ya, dia berarti residivis gitu. Dan itu nggak ditutup-tutupi. Kalau ada polisi datang gitu ke Amir Wilayah Jakarta Raya misalnya, ini warga Khilafatul Muslimin wilayah Jakarta Raya nih terlibat ini. Benar nggak namanya ini? Coba lihat fotonya, coba. Oh benar Pak. Tapi saya nggak tahu rumahnya di mana. Nah Bapak silakan tanya sama si ini. Gitu. Oh gitu ya? Iya, silakan. Berarti jadi kita nggak tutup-tutupi. Untuk seluruh Indonesia berapa Pak warga khilafah ini Pak, Khilafatul Muslimin? Kalau tepatnya saya nggak tahu. Kalau seluruh Indonesia ya. Iya. Untuk Jakarta Rayanya? Jakarta Raya. Yang di bawah Bapak nih? Iya, Jakarta Raya cuma 420 orang. 420 orang. Cukup banyak Pak, lumayan itu. Lumayan. Dan yang aktif 205 orang. Iya. Yang aktif itu kurang dari setengahnya. Yang aktif? Artinya yang suka selalu ikut taklim, yang tiap bulan bayar infak, yang kalau misalnya diserahkan jabatan ini bersedia, siap. Ini kalau misalnya diserahin jabatan, ya Mir jangan dulu lah Mir, Anda nih kalau megang amanah takut maksiat Mir, gak bisa melaksanakan tugas, gitu tuh. Masih ada yang gitu. Masih ada gitu ya. Oke. Masalahnya begini. Apakah
Khilafatul Muslimin ini dan khalifahnya Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja ini legitimate di mata umat Islam secara ini gitu. Karena oke lah kalau sosok khalifah bisa saja di majhul, maksudnya nggak boleh terpublikasi gitu. Tetapi halul hali wal akdi yang mengangkat seorang khalifah, kalau tidak salah dalam buku Al-Ahkam Al-Sultaniyah Syekh Al-Marwardi dan sebagainya, itu harus jelas. Yang memilih itu harus bentuk representatif daripada umat Islam. Karena kan dunia khilafah ini. Gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan, siapa yang ngangkat ini? Khalifatul ini gitu, khalifah ini gitu. Karena tidak sembarangan, ini kan istilah-istilah syar'i yang sebetulnya di dalam umat Islam gitu. Yang kedua adalah masalah khalifah itu bukan masuk wilayah kepada masalah akidah, kecuali Syiah yang menganggap bahwa imamiyah itu bagian daripada bagian akidah gitu. Karena masalah-masalah khalifah itu masuk kepada bab-bab fikih sebetulnya di akhir-akhir terkait, karena terkait himayatuddin, ya, menjaga agama, menjaga umat, bagaimana kemudian urusan orang banyak ini memang harus ini. Tapi seringkali orang offset biasanya. Offset itu maksudnya kita nih kalau lihat periodisasi perjalanan umat Islam, kita ini masih fase keempat, mulkan jabarian gitu. Kalau lihat tasumma takunu an-nubuwah idza syai'a faha, kemudian berhenti sebagaimana Allah yang kehendaki, kemudian muncul yang namanya khilafatul rasyidin al-mahdiyin, yaitu Abu Bakar sampai kemudian Ali bin Abi Thalib. Lalu summa takunu mulkan adon, periode yang ketiga ini, yaitu kerajaan yang menggigit, yaitu namanya khilafah juga, ada Umayyah, ada Abbasiyah, terus yang terakhir adalah Utsmaniyah gitu. Lalu kemudian selesai sebagaimana Allah yang kehendaki, lalu muncullah summa takunu mulkan jabarian, kepemimpinan diktator. Dan ulama banyak memprediksikan bahwa hari ini itu masih mulkan jabarian, artinya Allah belum meridhoi yang namanya summa takunu khilafata alamin hajin nubuwah. Akhirnya banyak kemudian menjelang akhir zaman ini muncul khilafah-khilafah, ya, karena di Ahmadiyah juga pakai istilah khilafah, Pak. Di Ahmadiyah itu yang pusatnya di Inggris pakai nama istilah khilafah gitu. Kemarin ISIS juga pakai istilah khilafah, bahkan nggak tanggung-tanggung pakai nama khilafah alamin hajin nubuwah gitu. Nah, terus kemudian ini gimana Pak secara legitimasi syar'inya gitu? Apakah tadi Bapak bilang, saya mendengar ada beberapa nggak semua setuju, nggak ada yang mau gabung gitu. Akhirnya nggak mau Abdul Qadir Baraja, ya sudah sementara saya dulu deh gitu. Nah ini legitimasi di umat Islam ini seperti apa Pak gitu? Jadi banyak orang meragukan gitu. Ya. Karena kalau itu sebuah ini kebaikan dan sebagainya, tentu ormas-ormas besar di Indonesia, tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia pasti akan memberikan dukungan. Tapi nyatanya nggak banyak umat Islam yang mendukung ide ini gitu. Menurut Ustadz Abudan gimana? Ya, yang pertama kalau misalnya kita tahu, kita paham, kita ngerti sholat itu wajib, ya, mau kayak gimana pun kita harus lakukan. Ya. Satu waktu kita mau sholat nggak ada air, ya tayamum. Satu waktu kita sholat nggak ada pakaian, ya pakai apa yang ada. Karena lebih kuat wajibnya daripada memenuhi persyaratan itu. Jadi kita sholat, baca Al-Fatihah, baca surat, tapi aneh belum bisa baca itu. Kata Rasulullah, baca yang bisa. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa kok gitu? Dipermudah, karena wajibnya sholat lebih kuat daripada itu semua. Padahal baca Al-Fatihah itu wajib dalam sholat. Tapi lebih kuat mendirikan sholat, aqimus sholat, daripada qiraah Al-Fatihah dalam sholat itu. Gitu juga kita beranggapan persatuan umat itu lebih kuat daripada hal-hal siapa pemimpinnya. Wah, pemimpinnya Abdul Qadir Hasan Baraja, bekas teroris ini itu. Kalau misalnya begitu Bang Sofyan, ente mendirikan masjid,
terus mau menentukan imam sholat. Imam sholatnya siapa? Ente bikin persyaratannya. Menurut ulama, menurut ini, menurut hadis, menurut itu, menurut ini. Karena begitu ente rinci ada sekitar belasan persyaratannya, terus ini nggak ada yang memenuhi persyaratan, masjid udah jadi. Nggak ada imam sholat. Kenapa? Karena tidak memenuhi sekian belas persyaratan. Apa begitu? Enggak. Fadol, siapa yang bisa jadi imam untuk sementara? Tapi ingat ya, sementara. Sementara kita nyari yang ini nih. Oh, ya. Jadi sekarang ini belum kriteria yang ideal. Belum. Makanya khalifah sementara. Khalifah sementara berarti iya, ya? Baca di maklumatnya. Udah dapat belum maklumat? Belum. Nanti apa-apa minta Pak Ustadz. Iya, siap. Okay. Kalau bicara ideal, ya belum. Belum. Tapi kalau bicara masalah kita wajib persatuan, harus punya pemimpin. Nah, karena kewajiban itu ya udah. Pada khalifah yang belum ideal aja saya ikut. Apalagi kalau khalifahnya sudah ideal. Karena dalam prinsip saya, bersatunya umat itu wajib. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Wakhtalafu, berikhtilaf terus. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang kepada kalian al-bayyinah, penjelas Islam. Kalau masih gitu gimana ya Allah? Wa ulaika lahum azabun adzim. Bagi mereka itu azab yang pedih. Kalau ana yang ngomong ente boleh lupain. Tapi kalau Allah yang ngomong ente kemana Quran ente baca surat 3 ayat 105. Wajib persatuan itu. Jadi dibuatlah sedemikian rupa khilafah itu menakutkan supaya persatuan umat itu nggak terjadi gitu. Nggak, masalahnya ini ada pemerintah Indonesia yang juga persatuan Indonesia di Pancasila itu gitu. Dia juga menyerukan sebuah persatuan gitu. Lalu kemudian ada ormas atau jamaah majelis taklim yang menyerukan hal yang sama gitu. Ini dianggapnya sebagai anti kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu, perintah-perintah seperti itu gitu. Ini yang jadi sebetulnya masalahnya seperti itu gitu. Memang ini seruan agama bagus, baik, bahkan kita wajib itu melaksanakan perintah-perintah agama gitu. Semangat inspirasi kita tuh karena agama itu gitu. Nah, masalahnya memang kemudian itu juga berlaku di kelompok NU Muhammadiyah juga menyerukan hal yang sama, persatuan dan sebagainya gitu. Tapi yakin itu? Ayat tersebut sering dibacakan oleh mereka. Enggak, iya, tapi ada persatuan? Nggak ada. Mereka tidak mengusung persatuan. Maaf ya. Kalau saya ngobrol sama orang Muhammadiyah, saya ngobrol sama orang NU, saya ngobrol sama orang Persis, ya kita bicara kita. Kita nggak bicara masalah yang lain. Itu. Kalau misalnya udah bicara gitu, kira-kira bersatu nggak? Enggak. Kalau kita nih, udah apapun yuk kita jadi satu aja yuk, gimana? Gitu. Bukan karena kebijakan kita, karena kita ingin mewujudkan surat 3 ayat 105 itu jangan sampai kena ke kita. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Berani kita lawan azab dari Allah. Itu khilafah itu nanti kalau jika berdiri harus dari khilmus. Nggak harus. Bisa dari luar khilmus bisa. Bisa. Sangat bisa. Asal memenuhi kriteria sesuai dengan yang Allah firmankan itu tadi. Beriktisam bihablillah. Nggak kerjaannya mau pecah belah. Nggak mau menang sendiri. Ayo kita. Gitu Bang Sofyan. Ya, ini kan normatif ya. Pesan-pesan Al-Quran ini kan sifatnya global gitu. Nah, sifatnya kalau al-ibrah bi'umil lafdin laisa bikhususin sababin gitu. Jadi pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan daripada khususan sebab gitu. Karena pesan-pesannya Al-Quran itu maknanya masih umum, bisa siapa saja kita ini. Masalahnya khalifah selama ini itu dianggap sebagai dimasukkan kepada bab taksis, maksudnya seakan-akan kita ini kelompok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang menyelisih berarti dia menyelisih Islam, siapa saja yang memerangi mereka berarti telah memerangi Islam. Padahal tidak ada dalil khusus bahwa kelompok dia ini adalah kelompok yang dipilih oleh Allah. Gitu. Masalahnya kan seperti ini. Nah,
kayak kelompok-kelompok ISIS, kelompok-kelompok yang lainnya yang banyak juga mengusung khilafah, itu menganggap bahwa jamaah dia ini diklaim adalah jamaah yang memang dipilih oleh Allah. Nah itu. Nah ini kan klaim ini yang sebetulnya ditakutkan oleh umat Islam selama ini. Jadi umat Islam itu takut dengan khilafah. Pasti ada yang nakut-nakutin. Iya kan? Misalnya tadi ISIS, entah siapa, dan digoreng beritanya. Berarti ISIS itu palsu dong, Ustadz? Ya kalau memang dia menakutkan palsu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Orang dalam Islam itu harus tentram, damai, nyaman, sejahtera. Sepakat. Ilmu selama ini tidak menakutkan. Ya sejauh ini yang saya ikuti nggak menakutkan. Kalau misalnya ilmu ngajarin terorisme, radikalisme, intoleran, bunuh orang, boom, saya pertama kali keluar. Keluar ya? Saya pertama kali keluar. Keren. Oke. Siap. Bang Sofyan Sauri, saya bukannya sombong, saya S1 dan saya S2 juga. Katanya ngajar di hukum juga? Iya. Jadi saya tahu lah itu. Kalau misalnya saya tahu terus saya tabrak, saya labrak, agak-agak gendeng saya. Oke. Cuma nggak perlu kan itu ditonjol-tonjolkan. Wah saya orang nggak perlu, kok sombong banget. Baru segitu aja gitu. Siap. Saya merasa saya lebih banyak kurangnya daripada adanya. Saya lebih banyak miskin ilmu agama. Jadi saya belajar ilmu agama terus. Banyak yang tidak tahu saya, gitu. Baik, pemirsa, ini bincang-bincang kita lanjutkan session berikutnya, session yang terakhir. Kita akan berbicara banyak